Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabarudin SPD SD dari SD Negeri Tepal, Kecamatan Batu Lantai, Kabupaten Sumbawa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang dalam hal ini saya kali ini ada tugas atau kegiatan tugas dari CGP saya untuk mewawancarai beberapa bapak kepala sekolah, dan alhamdulillah saya saat ini berada di sekolah saya sendiri, yaitu berhadapan dengan bapak kepala sekolah saya sendiri. Dalam hal ini akan saya mewawancarai beliau kaitan dengan dalam hal pengambilan keputusan dari selama beliau menjabat. Jadi baik, mungkin saya awali. Baik bapak kepala sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Ini izin Bapak waktunya sebentar dalam kaitan tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Ya alhamdulillah, terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak. Namun dalam hal ini pada pagi hari ini saya ingin mewawancarai Bapak. Ada beberapa hal kaitan dengan dalam hal Bapak memimpin di sekolah ini kaitan dengan proses dalam pengambilan suatu keputusan. Mungkin itu yang kita diskusikan hari ini. Sangat boleh, mungkin yang bisa kita bahas, sabar dengan apa solusi mungkin yang menjadi pertanyaan, boleh mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Menurut ini ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan, akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama mungkin kita awali Pak. Selama ini selama Bapak menjabat sebagai pimpinan kepala sekolah, terutama khususnya di SDN Tepal ini, bagaimana Bapak dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi begitu pertanyaannya. Terima kasih sabar atas pertanyaannya, ini luar biasa pertanyaannya. Setelah mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak, jadi kita bisa mengenal istilah dilema etika dan bujukan moral, dan alhamdulillah termasuk saya pribadi kemarin juga bisa melakukan hal yang sama seperti Pak Sabarudin kemarin, karena saya juga mantan CGP, sekarang sudah menjadi guru penggerak di angkatan 6 tahun 2023 kemarin. Jadi adapun setelah saya diangkat menjadi kepala sekolah, kita akan menemukan beberapa kasus. Jadi ada termasuk kasus itu dalam kategori dilema etika dan bujukan moral. Dengan adapun langkah saya mengidentifikasi seperti kemarin, kita telah mengumpulkan atau bermusyawarah, kita membaca kondisi sekolah kita, kondisi murid kita, termasuk sekolah yang besar, sehingga kita bisa mengidentifikasi beberapa kondisi dari anak-anak kita, dari teman-teman kita. Kita bermusyawarah baik secara pribadi atau secara personal atau secara umum, bermusyawarah kita, sehingga kita bisa menemukan langkah untuk bisa menemukan mana termasuk kasus dilema etika dan bujukan moral, seperti itu. Jadi identifikasinya seperti itu Pak ya. Ya mungkin
mungkin kalau bisa saya lanjutkan Pak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Pak, di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang sama-sama ini benar, tetapi bagaimana kira-kira Bapak dalam yang mengambil sebuah keputusan dalam hal semacam ini? Ya, ini mungkin yang termasuk ke dalam seperti pertanyaan pertama tadi, pemantiknya tadi tentang dilema etika. Ada dua hal yang sama nilai-nilainya mengandung kebenaran, tetapi kita sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan. Maka di situ saya sebagai kepala sekolah harus bisa membaca situasi dan keadaan. Yang pertama, mana yang akan mempunyai dampak secara positif bagi kepentingan murid kita, teman-teman kita, atau dampak secara umum, secara global yang akan membuat sekolah kita itu lebih baik, atau pribadi-pribadi yang tidak tersinggungkan, sehingga maka keputusan itu baru bisa kita ambil. Jadi intinya harus mengambil keputusan dari salah satunya gitu. Harus mengambil keputusan, itu merupakan tugas kita sebagai pemimpin. Jadi selanjutnya mungkin karena tadi yang Pak Bapak sampaikan itu harus kita mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, yang sudah Bapak pernah lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin langkah-langkah yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah itu sendiri. Setelah kita mengidentifikasi masalah, maka kita akan memikirkan dampak yang akan terjadi dalam kita mengambil sebuah keputusan. Apakah akan mempunyai dampak positif atas keputusan yang kita ambil, atau mungkin ada hal yang negatif dari keputusan yang kita ambil. Ketika keputusan itu kita ambil, setelah kita pikir-pikir, hasilnya mungkin lebih banyak hal positifnya, maka keputusan itu boleh kita jatuhkan. Terutama tidak merugikan, terutama bagi anak didik kita yang selanjutnya nanti akan berimplikasi, baik itu kejadian antara guru maupun siswa, atau antara guru dengan guru, atau saya mungkin sendiri dengan guru itu sendiri. Jadi kita akan pikir dampaknya yang tidak membuat bahaya bagi anak didik kita sendiri nantinya, seperti itu. Pak, jadi tetap melalui mengidentifikasi dan memikirkan dampak-dampaknya Pak ya. Ya. Jadi mana yang mengandung lebih Nilai positif. positifnya. Nah mungkin selanjutnya Pak, dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil sebuah keputusan tersebut pada kasus-kasus yang seperti dilema etika seperti itu. Jadi dengan hal-hal apa saja itu kira-kira? Mungkin boleh direview pertanyaannya, sahabat, tadi Jadi kurang jelas tadi. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, arti yang paling efektif dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Terutama ini sudah sering kita lakukan, bahkan mungkin dengan Pak Sabar sendiri, saya tuh sering berkonsultasi bila kita menemukan sebuah masalah, dua masalah yang mempunyai nilai-nilai kebajikan, sama-sama benar, tetapi maka di sana kita akan menilai ada nilai keadilan di sana. Di nilai keadilan inilah kita juga pasti dari keputusan yang kita ambil itu ada yang akan merasa tersinggung atau mungkin dirugikan, tetapi namanya kita sebagai pemimpin, maka disitulah kita tegak yang namanya keadilan itu, seperti itu. Jadi harus lebih menegakkan keadilan Pak ya. Jadi ya mungkin ya tentu dalam mengambil sebuah keputusan itu Pak, tentu kita mendapat tantangan. Jadi kira-kira tantangan seperti apa yang pernah Bapak hadapi atau pernah Bapak alami dalam mengambil sebuah keputusan yang bentuk dilema etika seperti yang kita diskusikan? Luas sekali
mungkin kita sering merasakan berdua juga dengan Pak Sabar sering kita berkonsultasi betapa uniknya desa kita, sekolah kita ketika berbaur dengan masyarakat. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik dari tetangga sekolah kita, dari orang tua siswa, tetapi kita melakukan musyawarah, pendekatan hati, maka sebesar apapun masalah itu mempunyai jalan keluar tersendiri. Jadi memang ini hal-hal yang memang harus kita pertahankan. Yang tidak kalah pentingnya seperti Pak Sabar yang telah lakukan dengan saya sendiri, mungkin pendekatan hati itu untuk kita saling kunjungi, saling bersilaturahim, untuk mencari solusi secara pribadi, baru kita bawa ke ranah bermusyawarah dengan orang-orang terdekat kita. Ini mungkin sebuah jalan yang paling efektif yang telah kita lakukan, yang telah saya lakukan. Sedikit tidak, ini Bapak sering juga kita konsultasi dalam proses hal seperti itu. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Bapak lakukan? Ya, seperti apa yang saya katakan di pertanyaan sebelumnya, kalau kita bilang tata kelola atau jadwal khusus, boleh bilang ada ya ada, boleh bilang tidak juga tidak, tergantung daripada kasus itu sendiri. Biasanya kalau kita temukan masalah kasus itu bisa diselesaikan hari itu, ketika saya temukan, maka otomatis kasus itu kita selesaikan hari itu. Tetapi ketika kasusnya itu agak rumit, agak ruwet, maka saya akan menjadwalkan waktu khusus, terutama untuk berkonsultasi, berkompromi, untuk meminta pandangan-pandangan dari orang-orang tua kita bagaimana menyelesaikan masalah supaya nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kebajikan itu benar-benar bisa tersirat di dalam mengambil keputusan itu sendiri. Jadi tetap berdasarkan identifikasi dan kedalaman masalah itu Ya, kedalaman masalah itu sendiri. Kedalaman masalah itu sendiri. Jadi mungkin selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Jadi faktor-faktor eksternal lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi alhamdulillah, mungkin kalau berbicara faktor, Pak Sabar mungkin lebih tahu sendiri. Saya bangga sekali berada di FDN TEPA ini, bertugas di sini. Saya punya teman-teman seperti Bapak Guru sendiri, termasuk ibu-ibu guru yang lain, teman-teman guru kita yang lain. Alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahun saya di sini. Kita tidak pernah punya masalah, tidak punya ada masalah, melainkan semua masalah bisa kita musyawarahkan, bisa kita mempunyai jalan solusi dengan sangat baik, sehingga proses pembelajaran, proses KBN di sekolah kita ini berjalan dengan sangat efektif. Jadi justru adanya komunikasi, saling bersilaturahim, pembicaraan empat mata, sehingga membuat hal-hal yang baik ini bisa terus berlanjut. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya berharap dengan Pak Sabar sendiri kita bisa pertahankan hal-hal seperti ini, terus menjadi teladan buat teman-teman guru kita, buat anak-anak kita semuanya, sehingga benar-benar kita mencapai anak didik yang bisa terdidik, yang bisa berkarakter baik. Ini merupakan harapan yang tersirat di hati saya selama memimpin di sini. Pak, siap pesannya. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Pak untuk kesempatan sesi wawancara kita. Nah, dari semua hal yang telah kita diskusikan tadi, yang telah Bapak panjang lebar mungkin memaparkan proses dari Bapak dari identifikasi terus pengambilan keputusan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika?
Jadi tentu ada pembelajaran yang sangat menjadi motivasi, menjadi dorongan mungkin bagi bapak sendiri kira-kira dalam hal ini. Yang namanya kita manusia ini mungkin seperti apa yang sering kita bilang, tempatnya salah dan lupa, sehingga otomatis setiap kejadian, setiap masalah itu mempunyai dampak. Terus dari hal-hal tersebut, dari kejadian-kejadian tersebut banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, terutama bagaimana kita menerapkan suatu keadilan, bagaimana kita menerapkan suatu nilai-nilai kebajikan, sehingga nilai-nilai value itu benar-benar tertanam di sanubari kita sendiri, sehingga akan membawa dampak khususnya bagi siswa kita dan pada umumnya bagi semua warga sekolah, bagi masyarakat pada umum nantinya. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Jadi sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak atas kesiapan dan waktu, itu juga dalam hal berbagi, dalam hal proses untuk menjadi pembelajaran buat mungkin pribadi saya dalam hal mengambil sebuah keputusan. Jadi sangat berharga sekali mungkin buat saya Bapak, jadi pengalaman Bapak yang sudah Bapak berbagi ke saya. Mudah-mudahan ya saya bisa juga mengikuti jejak-jejak Bapak di kedepannya. Jadi terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini saya minta izin untuk ya kira-kira kalau Bapak ada waktu untuk kita wawancara sebentar. Ini saya ada tugas saya dari dalam mengikuti calon guru penggerak. Jadi alhamdulillah pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikannya Pak. Jadi dalam mengikuti pendidikan ini mungkin salah satu rangkaian dari materi yang kami pelajari ini melakukan wawancara tentang proses dalam pengambilan keputusan. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya nama saya Syabarudin SPD SD, dari asal sekolah saya dari SDN Tepal. Saya dalam hal ini sedang mengikuti calon guru penggerak pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini pada kesempatan ini saya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke sekolah Bapak ini, yaitu SDN Pusu Pak ya. Di SDN Pusu ini. Jadi mungkin Pak, kalau Bapak ada waktu saya ingin mewawancarai Bapak sebentar. Kira-kira Alhamdulillah, silakan Pak. Saya bersedia untuk memberikan apa harapan dari Bapak Yunus calon penggerak itu akan saya bisa mengindahkan dan berbagi ya pengalaman kami di SDN Pusu. terima kasih waktu atas penerimaannya dan kesempatannya. Mungkin sebelumnya gimana kabarnya Bapak dalam saat ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik Pak. Begitu juga ya saya pribadi dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang coba saya pertanyakan ke Bapak ya, kaitan dengan dalam hal pengambilan keputusan di sebuah kasus-kasus yang menjadi ya dilema etika atau rujukan moral di sebagai pimpinan kita. Jadi mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus yang termasuk rujukan moral itu? Ya baik, kalau di SDN Pusu ini, kalau selama ini kalau
menurut pengalaman saya sebagai sebagai pemimpin ya, atau sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab di SD inklusi ini, kalau kita berbicara masalah etika rujukan moral ini, ya tentu ya selama saya sebagai pemimpin ya atau kepala sekolah itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus terjadi di sekolah ini, biasanya saya akan mencari tahu melalui kabar yang tersebar baik dari ya kalangan guru, kalangan murid atau wali murid dan juga komite. Jadi sekolah itu ya sekolah atau dengan memberikan angket mengenai kondisi dan perasaan ya melalui murid guru secara berkala. Jadi dengan harapan saya selaku kepala sekolah itu tentu ya akan bisa transparan, akan bisa terbuka ya, dan bisa kita kerjasama itu sebagai ya mungkin dari saya selaku kepala sekolah ya tentang masalah etika dan rujukan moral itu. Mungkin selanjutnya tentu di dalam kasus-kasus tersebut mungkin ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama penting mungkin gitu Pak. Bagaimana Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal semacam ini? Nah, tentu kita ya selaku kepala sekolah itu biasanya tuh mengambil langkah-langkah dalam memutuskan ya suatu masalah adalah dengan menganalisis ya kebermanfaatan dan keuntungan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang diambil, di mana sebelumnya akan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama benar ya, sehingga atau ya masalah tersebut tidak membentur faktor apa ya atau pihak mana, apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ya ini atau seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ya kebenarannya ya kebaikannya itu, kalau kita lihat ya tentu kita lihat itu nilai positif untuk selanjutnya, nilai positif selanjutnya, jadi bukan untuk sesaat ya. Nah, jadi kalau dapat saya simpulkan tadi dalam mengambil keputusan itu ada beberapa langkah-langkah ya. Jadi sudah Bapak jelaskan tadi beberapa langkah-langkah. Nah, dalam hal ini kalau saya boleh tahu langkah-langkah seperti apa yang pernah Bapak lakukan atau Bapak terapkan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Nah, saya selaku kepala sekolah, ya menurut pengalaman saya yang terpenting itu mempertimbangkan sisi positifnya dulu dan negatifnya. Dari alternatif pilihan yang ada, yang mana yang lebih banyak manfaatnya, juga paling sedikit kerugiannya jika dipilih sebagai sebuah keputusan. Maka saya itu cenderung kepada nilai positif. Mengapa? Karena kalau terkaitan dengan nilai negatif tentu ada positif, ada negatif. Tapi nilai positif ini ya mari kita ya dalam arti luruskan, sehingga apa yang menjadi harapan kita ya dari pihak guru ya, terutama Bapak sebagai calon guru penggerak itu, tentu harapannya itu ya bisa membawa hasil yang positif, betul-betul positif. Mungkin selanjutnya jadi beberapa langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan dari prosedur-prosedur yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak yang paling efektif ya, dari langkah-langkah tersebut dalam mengambil sebuah keputusan itu kira-kira yang mana ya Pak? Hal-hal yang paling efektif menurut Bapak? Kalau kita berbicara masalah-masalah yang paling efektif ya dalam mengambil keputusan itu, maka kita itu ya perlu kita tahu ya hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam ya adalah dengan memutuskan sendiri apa yang baik untuk sekolah dengan tidak melibatkan siapapun, karena kepala sekolahlah yang paling bertanggung jawab untuk segala
kasus di sekolah. Nah, kalau kita berbicara masalah itu, tentu saya itu mengambil keputusan kalau yang saya bisa selesaikan ya secara tersendiri, maka saya selesaikan sendiri. Kalau yang perlu ya ada ya keterlibatan dari pihak guru, itu kita selesaikan secara bersama. Luar biasa Pak. Ya. Jadi dari beberapa langkah-langkah tersebut tentu ada yang efektif yang memang diupayakan. Namun di dalam kita mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus yang mengandung dilema etika, itu tentu kita mungkin Bapak mengalami tantangan di sini Pak. Kira-kira tantangan yang Bapak alami semacam seperti apa kira-kira yang pernah Bapak alami selama dalam ya menjalankan tugas Kalau kepala sekolah? kita berbicara masalah tantangan ya dalam yang mengambil keputusan itu, tentu pada kasus-kasus dalam dilema etika ini tentu kita itu memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dulu dengan keputusan yang diambil, terlebih jika berkaitan dengan nilai keadilan, maka nilai kasihan itu ya ada tantangannya adalah membuat pihak lain tidak merasa dirugikan dan keadilan tetap bisa ditegakkan. Jadi jangan sampai ada yang merugikan. Jadi saya selaku kepala sekolah itu harus mengambil jalan tengah. Jadi tidak ada memberat ke sebelah ke kiri dan ke kanan. Jadi saya mengambil di tengah di keputusan. Jadi tantangannya jadi pihak-pihak yang Ya. tidak sepaham kita Ya. dalam hal ini. Ya. Nah tentu dalam menyelesaikan itu Pak, dalam arti penyelesaian itu tentu kita punya tata kelola atau prosedur tersendiri. Jadi bagaimana Bapak selama ini dalam penerapannya, apakah ya kasus-kasus itu diselesaikan secara spontanitas atau mempunyai langkah-langkah tersendiri atau prosedur khusus mungkin Pak menurut Bapak itu dalam menyelesaikan tugas kasus-kasus tersebut? Nah, kalau kita lihat ya apa yang Bapak Guru ya harapkan itu, kalau dalam membuat keputusan ini terutama kasus dilema ini ketika maka tidak dapat diambil buru-buru, perlu pertimbangan yang matang, dimulai dari mengenali kondisi, menghadirkan alternatif penyelesaian ya, hingga mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Dengan demikian maka tidak bisa dikatakan ada jadwal khusus atau bisa dipastikan kapan akan diselesaikan, tetapi akan mengupayakan secepat dan seefisien mungkin. Nah, itu dengan hal yang seperti itu, jadi kita tidak bisa terburu-buru. Jadi kita itu pertimbangkan itu dalam mengambil keputusan ini supaya hasilnya itu bisa kita perlihatkan gitu. Ketika kita mengambil keputusan buru-buru, maka nanti ya ada hal-hal yang kurang pas. Jadi makanya kita itu harus mengambil keputusan itu secara efisiennya. Jadi terima kasih. Mungkin dari Bapak tadi mengambil sebuah keputusan, prosedur dan langkah-langkah itu, kira-kira dalam mengambil sebuah keputusan tentu tadi menjadi hak dan wewenang Bapak. Namun dalam hal ini ada enggak faktor-faktor lain selain dari Bapak sendiri yang menjadi pendukung dalam hal Bapak mengambil keputusan tersebut? Nah, kalau kita berbicara masalah itu, tentu ya yang pertama itu adalah pengelolaan emosi yang baik dulu. Ya, kemudian komunikasi dengan warga sekolah ya bisa terjalin dengan efektif, dan juga pemahaman terhadap strategi pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kita itu bisa ya mengambil keputusan itu tentu dengan kerjasama kita, kekompakan kita. Jadi intinya ada faktor kerjasama Kerjasama dengan pihak yang terkait dengan hal ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin terakhir tentu dalam hal Bapak mengambil sebuah keputusan dan contoh-contoh kasus yang menjadi dilema etika ini, tentu ada pelajaran-pelajaran
khusus atau pelajaran-pelajaran yang sangat berkesan mungkin bagi Bapak dalam hal ini. Kira-kira kalau saya bisa tahu kira-kira apa yang menjadi pelajaran buat Bapak dalam mengambil putusan itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah etika ini ya, dari awal tadi sampai akhir ya, mungkin dari saya selaku kepala sekolah di sini ada 5 kesimpulan. Ya, yang pertama, kesimpulan yang pertama itu harus kita memiliki pemahaman dalam strategi pengambilan keputusan, ya, yang baik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita harus mengenali ya nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang keempat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Ya. Kemudian ya yang kelima itu ya pengujian benar atau salah, pengujian pradigma benar ya dalam mengambil keputusan atau lawan itu dalam melaksanakan itu. Jadi dari kelima keputusan ini ya kita kaitkan dengan dari awal tadi ya, masalah berkaitan dengan dilema etika ini. Jadi dalam moral ini, jadi ya perlu kita itu ya saling ya dalam arti saling pengertian, sehingga apa yang kita laksanakan itu ya bisa membawa hasil yang penting. Ya, intinya. Ya. Mungkin itu dari saya ya. Dari saya. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya saat ini. Dalam kesempatan ini terima kasih atas pengalaman Bapak yang sudah Bapak ceritakan ke saya yang pernah Bapak alami selama ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cerita Bapak tadi bisa saya serapi menjadi untuk ke depan tugas saya ke depan, dalam arti dalam menjalankan tugas sebagai khusus pada saat ini sebagai pemimpin pembelajaran mungkin di kelas-kelas di mana tempat saya bertugas. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf mungkin ada kekurangan dari saya pribadi. Ya, terima kasih atas segala perhatian Bapak. Mungkin saya akhiri wawancara kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan ada tugas saya nih Bapak Kepala. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan jalan bergerak sehingga saya bisa berjalan di angkatan 10 nih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dalam hal ini kalau Bapak tidak ada waktu sebenarnya ada yang mewawancarai Bapak terima kasih. Jadi dalam hal ini saya Bapak sudah mengenal saya dalam hal ini secara kesehariannya, namun dalam hal ini ada beberapa tugas kami dari calon guru penggerak itu yang harus mendatangi beberapa bapak kepala sekolah dalam hal untuk mewawancarai. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan ke Bapak berkaitan dengan tugas Bapak sebagai pimpinan di SDN Riau ini. Ya, mungkin bisa saya mulai Pak ya. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kebutuhan moral
mengatasi kasus-kasus biasanya dan mencari solusi atau jalan keluar melalui komunikasi yang intensif bersama rekan-rekan guru sehingga proses itu tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan mengidentifikasi kasus-kasus itu dulu ya. Ya mungkin selanjutnya selama ini Bapak tentu mengambil sebuah keputusan, nah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya. Yang sama kasus ini sama-sama benar. Bagaimana Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, terima kasih. Jadi selama ini terutama dalam langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan itu tentunya beberapa macam pertimbangan yang perlu kita melakukan pertimbangan. Jadi oleh karena itu di dalam melakukan sebuah keputusan itu tentunya kita mengambil sebuah yang paling tinggi dampak positifnya ketimbang negatifnya atau mudaratnya. Jadi tetap mempertimbangkan walaupun itu sama-sama penting ya. Tapi jelas kita harus memperhatikan dampaknya. Baik. Mungkin langkah-langkah Bapak atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, jadi langkah atau prosedur yang saya ambil selama ini tentunya itu yang pertama itu saya melakukan komunikasi satu arah terutama dengan rekan-rekan guru. Jadi untuk membangun komunikasi ini tentunya ujung-ujungnya kita ingin mendapatkan sebuah persetujuan atau kesepakatan yang final sehingga dalam mengambil sebuah keputusan itu betul-betul mutlak lebih baik atau lebih komprehensif gitu. Jadi tetap intinya kolaborasi. Iya, kolaborasi. Jadi yang selanjutnya dalam hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam melakukan pengambilan keputusan? Jadi selama ini hal-hal yang saya anggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan tentunya yang pertama itu saya melakukan kolaborasi dengan sebaik-baiknya dengan rekan-rekan guru itu sehingga keputusan itu lebih terarah, lebih terukur gitu. Dalam mengambil sebuah keputusan itu ya tentu dengan sangat bijak. Tetap kolaborasi Pak. Jadi selanjutnya mungkin Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang tentu dalam mengambil sebuah keputusan itu tetap kita mengambil tantangan mungkin Pak. Jadi kira-kira apa tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, jadi tantangan saya selama mengambil keputusan itu tentu ada. Namun tantangan itu misalnya sekarang posisinya wali kelas 1 atau 2 tidak itu ingin ditempatkan di kelasnya masing-masing sehingga proses itu di dalam mengambil keputusan itu jadi tetap saya fokus terhadap apa keputusan yang saya berikan. Nah, tentu dalam intinya jadi dalam hal ini mungkin selanjutnya pertanyaan saya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam hal mengambil sebuah keputusan yang berbentuk dilema etika itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin punya jadwal-jadwal tertentu? Nah, jadi berkaitan dengan penyelesaian sebuah kasus itu tentunya tidak terukur. Kenapa saya katakan prosesnya itu tidak terukur? Karena itu tergantung keadaan. Apabila persoalan ada di situ, memang seharusnya saya ambil keputusan di saat itu, memang harus saya ambil keputusan di saat itu. Kemudian kalau memang tidak mengambil keputusan di saat itu,
ada waktu-waktu tertentu untuk saya buat schedule, saya buat perencanaan yang lebih matang sehingga keputusan yang selanjutnya itu bisa terarah untuk saya ambil. Jadi tergantung Iya, tergantung persoalan. masalah-masalah yang dihadapi. Baik, adakah kira-kira faktor-faktor lain selama ini yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Nah, jadi faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah saya mengambil keputusannya itu tentu ada. Yang jelas itu melalui faktor eksternal maupun internal, jadi hubungan antara komite orang tua, sehingga keputusan yang saya ambil baik berada di lingkungan sekolah ini, terus saya sebagai pimpinan itu tentunya itu dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Ya, tetap ada Pak ya, faktor eksternalnya. Nah, dari semua yang sudah kita diskusikan atau kita bicarakan tadi, tentu mungkin dalam hal itu pasti ada yang dapat Bapak petik sebagai pengalaman baik mungkin dalam hal pengambilan keputusan di lain etika itu. Kira-kira apa hal-hal atau pembelajaran yang dapat Bapak ambil dalam hal ini? Nah, jadi pembelajaran yang saya ambil selama ini dalam mengambil sebuah keputusan itu, jadi tentunya dulu itu saya mengambil keputusan dengan rasa tinggi emosi segala macam itu, tentu dengan saya melakukan sebuah kolaborasi, melakukan sebuah hubungan intensif dengan rekan guru, itu keputusan itu lebih efektif saya ambil. Intinya itu mengedepankan komunikasi. Jadi luar biasa, sehingga alhamdulillah mungkin di sekolah Bapak tetap kondusif, tetap berjalan yang baik Pak ya. Jadi mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya dalam hal menggali potensi Bapak ini, intinya ke depan bagaimana pengalaman Bapak tentu akan saya bawa ke dunia lapangan saya sendiri, ke lapangan tempat kerja saya sendiri, mungkin sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi Bapak saya cermati dan dapat saya teladani. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Jadi mungkin itu saja waktunya ya, sekian waktunya dari saya. Terima kasih, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.